Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Lampung dengan judul Pengembangan Wirausaha di Desa Tejang Pulau Sebesi untuk mendukung wisata ilmiah Gunung Anak Krakatau. Yang beranggotakan Bobi Tegar Sanjaya, Fikri Ahmadi, Hardiawan Yunanto, Fajri Aditya Putra, Rifka Varianti, M. Akram Al-Habsi, Abi Hafiz Septrianto, Muhammad Ranza Nikola, MHD Aji Husaini, dan M. Alif Kumalazalni. Untuk deskripsi unit usaha dan potensi keunggulan desa, dari beberapa hasil bumi seperti pisang dapat diolah menjadi keripik pisang dengan aneka rasa, seperti balado, asin, dan coklat. Dengan tersedianya banyak zona pariwisata seperti snorkeling, diving, memancing, dan lain sebagainya, membuat Pulau Sebesi menjadi salah satu destinasi wisata yang diminati oleh banyak orang. Untuk sampai ke Pulau Sebesi sendiri, terdapat beberapa kapal yang dapat digunakan, seperti kapal reguler dari Dermaga Cantik menuju ke Sebesi maupun sebaliknya, dan juga dari Sebesi menuju Gunung Anak Krakatau dan juga sebaliknya. Di Pulau Sebesi sendiri juga terdapat transportasi lain berupa penyewaan kendaraan motor maupun mobil dengan harga mulai dari Rp50.000 hingga 1,5 juta untuk keperluan trip. Berdasarkan dari banyaknya zona pariwisata seperti yang disebutkan pada bagian tersebut, hasil yang didukung dengan adanya usaha penginapan. Untuk tingkat kekuatan dari keterkaitan antara unit usaha dengan potensi unggulan desa. Potensi dari Desa Tejang Pulau Sebesi dari sektor hasil bumi, yaitu dari hasil pertanian seperti pisang, keripik pisang yang dikelola oleh warga menjadi keripik pisang dengan aneka rasa, dapat menambah value harga dari yang mereka jual daripada yang menjual ke pengepul. Dan juga dari bahan baku ikan yang dapat diolah oleh nelayan Pulau Sebesi yang biasanya diolah menjadi kerupuk ikan atau bakso ikan, dan juga akan diawetkan ataupun dijual ke seberang menggunakan kapal pemuat ikan. Untuk persentase masalah usaha sendiri, pemasaran yang masih tidak luas dan masih diinformasikan melalui mulut ke mulut, membuat peneliti dan wisatawan dari daerah kurang mengetahui informasi tentang penginapan yang ada di Desa Tejang Pulau Sebesi. Solusi yang kami berikan kepada mereka adalah mempromosikan lewat brosur, website, dan media sosial agar informasi tentang penginapan ini tersebar dengan luas. Transportasi laut yang ada di Desa Tejang Pulau Sebesi dikelola oleh perorangan. Karena transportasi ini dikelola oleh perorangan, membuat waktu keberangkatan dan harga dari transportasi kurang terorganisir. Solusi yang kami berikan adalah memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan terkait jadwal keberangkatan melalui website yang akan dikelola oleh masyarakat Desa Tejang Pulau Sebesi agar dapat diketahui oleh masyarakat luas. Hasil pertanian yang ada di Desa Tejang Pulau Sebesi sendiri berupa buah pisang yang rata-rata dijual ke pengepul dengan harga yang belum ditentukan dan belum diklasifikasi sesuai dengan jenisnya, dikarenakan tidak dapat mendistribusikan sendiri, serta belum ada pengolahan untuk dijadikan makanan, dan mempromosikan olahan lokal yang ada di Desa Tejang Pulau Sebesi melalui website atau media promosi lain seperti media sosial. Untuk perubahan unit usaha sendiri, perubahan yang terjadi pada unit usaha yang telah didampingi di Desa Tejang Pulau Sebesi ini mencakup kenaikan omset melalui penginapan berbasis masyarakat yang mulai digunakan oleh wisatawan, hasil bumi yang diolah menjadi keripik pisang sehingga pendapatan para petani pisang meningkat, harga transportasi yang stabil sehingga tidak ada perbedaan harga antar pemilik kapal, dan pengawasan terhadap pungli di kapal sehingga kenyamanan penumpang lebih terjamin. Pada bidang legalitas sendiri telah terrealisasi dua legalitas penginapan berbasis masyarakat, yang mana dua legalitas ini mencakup penginapan Dusun 1 dan Dusun 2, serta telah terrealisasi legalitas UMKM keripik pisang. Dan untuk kedepannya sendiri sedang dalam pengurusan untuk legalitas paguyuban transportasi laut. Dalam bidang jangkauan pasar semakin meningkat baik dalam sektor makanan, transportasi ataupun penginapan. Hal ini dikarenakan promosi desa yang telah dilakukan melalui web, media sosial, dan platform YouTube. Untuk kedepannya sendiri akan dilakukan pelatihan pengolahan hasil laut yang akan dibuat menjadi otak-otak dan bakso ikan, serta akan dilakukan pelatihan bahasa Inggris guna keperluan tour guide. Ini adalah contoh dari NIB dan sertifikat halal dari kepemilikan salah satu warga terkait usaha keripik pisang. Untuk mitra dan asal mitra sendiri yang kami guide dalam kegiatan kali ini, yaitu yang pertama ada paguyuban transportasi laut di Desa Tejang Pulau Sebesi yang akan diketuai oleh Pak Chandra, Pok Darwis di Desa Tejang Pulau Sebesi yang diketuai oleh Pak Juni, dan UMKM keripik pisang yang diketuai oleh Pak Firdaus. Penginapan masyarakat berupa homestay dan penginapan dikelola oleh Pemda. Marketplace yang dikelola oleh Kak Sandi. Untuk indikator yang dicapai, dokumentasi profil UMKM desa, dokumentasi yang sudah didapat yaitu pembuatan web tentang profil desa, dan buku profil desa yang meliputi apa saja yang ada di dalam lingkungan desa. Untuk legalitas usaha sendiri, untuk penginapan berbasis masyarakat telah terrealisasi dua legalitas penginapan masyarakat Desa Tejang Pulau Sebesi, dan sudah dilegalitaskan oleh SK Bupati Lampung Selatan dan keputusan Kepala Balai Badan Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu sebagai tempat daerah konservatif dan kreatif. Untuk UMKM keripik pisang sudah terlegalitaskan, untuk paguyuban transportasi laut sudah ada dan sudah dilegalkan.
Untuk publikasi di media platform YouTube, kami sudah membuat media promosi yang dilakukan media elektronik melalui Instagram dan YouTube. Ini adalah contoh publikasi melalui media sosial dari YouTube, platform web, dan Instagram. Untuk persentase peningkatan produk, persentase peningkatan jumlah produk, 40% dari penambahan usaha yang dijalankan, yaitu usaha pengolahan keripik, pembaruan manajemen usaha penjualan pisang, pengelolaan usaha bidang transportasi, dan penginapan berbasis masyarakat. Untuk persentase peningkatan kualitas produk sendiri, 40% dari kualitas produk, ada kualitas penginapan dari pemerintah daerah dirawat dengan baik. Dengan fasilitas yang juga bagus, usaha transportasi dikelola secara perorangan, dengan perawatan yang teratur, serta usaha pengelolaan pisang yang memiliki kualitas buah pisang yang bagus, dan banyaknya potensi jenis-jenis buah pisang yang bervariasi yang dapat dijadikan berbagai olahan pisang. Untuk menambah jumlah cara pemasaran sendiri, untuk jumlah pemasaran ini kami memiliki 2 cara. Pada dasarnya, Desa Tejang ini sudah terkenal dengan cara bisikan orang ke orang. Hanya saja pada pemasarannya belum begitu banyak yang baik. Dikarenakan kondisi Desa Tejang sendiri cukup jauh dari Pulau Sumatera. Oleh karena itu, desa ini harus memiliki pemasaran yang baik. Hal ini kami paparkan melalui 3 UMKM yang kami jalankan, yaitu UMKM Hasil Bumi, penginapan dan transportasi, yang mana kami memasarkan UMKM yang kami jalankan melalui website, dan juga melalui publikasi media sosial yang ada. Dengan begitu, wisatawan maupun pelaku pasar memiliki akses yang mudah dengan jangkauan yang lebih luas, sehingga terdapat banyak peminat dari pihak luar maupun dalam negeri. Untuk jangkauan pasar produk, jangkauan pasar dari produk-produk pada awalnya masih wisatawan lokal Lampung, warga dan desa peneliti. Namun dengan adanya peningkatan jangkauan pasar berupa penambahan media pemasaran seperti website, media sosial, profil UMKM, dan brosur, informasi yang ditambahkan pada media-media tersebut agar dapat diketahui masyarakat luas dan dikelola oleh masyarakat. Untuk perubahan biaya produksi sendiri, penghematan sekitar 4% selama progres sejauh ini. Untuk persentase pendapatan pada unit usaha, yaitu UMKM transportasi laut, kondisi saat ini usaha kapal perorangan dan usaha kelompok yang sudah ada paguyuban, sehingga dalam pemaparannya lebih teratur dengan kenaikan pendapatan pelayaran. Persentase kenaikan sebesar 40%, dan untuk UMKM penginapan berbasis masyarakat, kondisi saat ini dikelola oleh pemerintah daerah dan masyarakat. UMKM penginapan yang dikelola oleh masyarakat sudah mulai berjalan, karena sudah mulai dilakukannya perawatan, dan dengan kenaikan pendapatan pengoperasian penginapan sebesar 30%. Untuk UMKM hasil pertanian berupa pisang, menjual pisang ke pengepul dan akan mulai memproduksi olahan pisang seperti keripik pisang, dan didapatkan kenaikan penjualan sebesar 30%. Untuk media website sendiri sudah terlaksana sekitar 75%, untuk sosial media yaitu 25%, YouTube channel sebesar 10%, legalitas penginapan sebesar 80%, dan transportasi laut sebesar 50%. Untuk ketercapaian luaran wajib, yang pertama yaitu ketercapaian dari luaran wajib berupa profil UMKM, surat legalitas usaha, dan publikasi desa melalui media sosial. Yang kedua, dokumen profil UMKM desa sedang dibuat dan sedang mengumpulkan data-data yang terlalu diperlukan. Untuk video menjelaskan aparatur desa dan event yang ada di sana sedang on progress. Dan untuk penginapan berbasis masyarakat, dan 3 penginapan masyarakat sudah dilegalkan melalui website OSS atau Online Single Submission. Dan untuk penginapan yang dikelola oleh pemerintah atau Pemda sudah dilegalitaskan oleh SK Bupati Lampung Selatan. Untuk UMKM keripik pisang sedang dilegalitaskan melalui website OSS, dan untuk paguyuban legalitas transportasi laut sudah ada dan sudah dilegalkan. Untuk publikasi sendiri, kami sudah mengupload video opening atau profil Desa Tejang Pulau Sebesi di YouTube dan Instagram. Facebook sudah terbuat dan dalam tahap pengembangan. Untuk potensinya sendiri, yaitu UMKM pada Desa Tejang Pulau Sebesi memiliki potensi yang dapat dikembangkan di masa yang akan datang. Dengan mengembangkan 3 UMKM yang telah dipaparkan sebelumnya akan menimbulkan banyak dampak positif yang sangat berpengaruh pada Desa Tejang Pulau Sebesi di masa yang akan datang. Penginapan yang dikelola oleh Pemda terbatas, potensi dari UMKM penginapan yang dikelola oleh masyarakat dapat menjadi potensi untuk pengembangan Desa Tejang Pulau Sebesi nantinya. Untuk UMKM hasil bumi yang dapat berpotensi jika dikembangkan untuk kejual belikan. Ketiga yaitu UMKM transportasi laut, di mana jadwal keberangkatan hanya sekali sehari dan sesuai dengan jam tertentu. Sebenarnya transportasi menuju Pulau Sebesi masih bisa dikembangkan, yang mana dapat menginformasikan jadwal keberangkatan, biaya, dan estimasi waktu melalui website dan media sosial. Untuk potensi pendukung yang dapat berkembang, yaitu menjadi peluang besar untuk Desa Tejang Pulau Sebesi, yaitu potensi alam dapat menjadi penunjang bagi ketiga UMKM yang telah dipaparkan sebelumnya, yaitu penginapan, hasil bumi, dan transportasi laut.
Terima kasih, sekian pemaparan dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.